Rahayu, Om Wastiastu. Selamat sore Sobat Prabu semua dimanapun Anda berada, tetap semangat dan tetap bersatu. Jumpa lagi bersama saya Rena Susanti dalam podcast kali ini Creative City Forum dalam tema Perempuan Indonesia. Nah Sobat Prabu, telah hadir narasumber kita. Beliau adalah seorang figur tokoh perempuan Indonesia. Dan beliau juga adalah seorang founder Yayasan Biruku Indonesia, sekaligus beliau wakil ketua Kadin Kota Bandung. Dan beliau juga aktif dalam giat sosial kemanusiaan, giat budaya, giat pendidikan, dan lingkungan. Alhamdulillah dengan begitu banyak kesibukan beliau bisa berkenaan hadir dan bersilaturahmi ke Prabu News. Dan pada kesempatan ini juga kami akan bincang-bincang santai dengan Ibu Julaiha Susmana Esos M. Kesos yang sering disapa dengan panggilan Bunda Juju. Nah mari Sobat Prabu semua kita sapa Bunda Juju bareng-bareng yuk. Halo Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terena. Sehat Sahabat Bun? Prabu juga ya, salam. Sehat alhamdulillah. Aduh sibuk ya Bun ya, terima kasih Bun udah datang nih ke Prabu News. Sibuk apa nih Bun? Aduh sibuknya mah banyak lah. Dari mulai sibuk di dapur gitu ya, sampai kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan, terus kemanusiaan, pendidikan, sedikit politik gitu lah. Harus berpolitik juga. Oh, ekonomi juga benar. Halo Priska. Iya, Sehat Priska. Puji Tuhan sehat. Nah Bunda, nih dengan banyak kesibukan Bunda, tentunya kan Bunda pasti mengatur jadwal tuh. Paciwah lah. Paciwah ya Bun ya. Harus benar-benar menjaga kesehatan juga mungkin ya Bun ya. Nah sekarang di yayasan tuh Bun, pengen tahu nih Sobat Prabu tuh yayasan tuh ada apa aja sih Bun? Terus visi misinya seperti apa gitu. Silakan. Yayasan Biruku Indonesia itu Terena bergerak di bidang disabilitas sih. Jadi pendidikannya, pemberdayaan ekonominya juga semua gitu. Semua berkaitan. Berkaitan Iya, ini kebetulan juga suka bantuin. Aktif juga ya relawan. Ya, perempuan-perempuan Iya, harus aktif ya Bun betul. ya. Jadi kita tuh banyak kegiatan ya. Kegiatan harus berkontribusi Betul. semua Iya. lingkup keluarga. Betul. Jadi Yayasan Biruku itu kalau visinya mah ingin jadi organisasi yang berkualitas gitu ya, terus jadi inspirasi, jadi rujukan organisasi-organisasi sosialnya agar menjalankan misinya benar-benar sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan gitu. Jadi punya integritas seperti itu dan lebih benar-benar fungsi sosialnya itu berdampak kepada masyarakat gitu sih. Jadi kita kegiatannya memang fokusnya di disabilitas, tapi karena merambah ke pemberdayaan keluarganya, orang tuanya nggak disabilitas kan, jadi tetap kita. Jadi ada parentingnya juga ya, Iya, buat orang tuanya mungkin ya. Betul. Nah Bun, itu Yayasan Biruku Indonesia itu berdiri tahun berapa Bun? Kalau berdiri waktu sebelum SK Kemhumkamnya itu udah di 2015 tuh udah dirintis. 2016 lumayan lama ya? 2016 proses, terus awal di 2017 baru keluar ininya ya SK dari Kemhumkamnya ya. Dan alhamdulillah sekarang tuh jalan di tahun ketiga kemarin sih kita udah akreditasi A. Pertama diakreditasi dan langsung A, alhamdulillah. Berarti itu benar-benar perjuangan Bunda luar biasa. Alhamdulillah. Mendapatkan prestasi kan. Iya, karena banyak pihak yang bantu. Iya ya, Support. banyak dukungan Banyak ya. dukungan. Betul. Pastinya mungkin Bun di yayasan ini yang terlibat atau kepengurusannya mungkin banyak ya Bun ya. Banyak. Ada berapa orang Bun? Kalau di yayasan sih 10 orang. 10 orang. Tapi nanti yayasan ada bagian sekolah, ada pengembangan minat bakat, ada untuk keluarga, pemberdayaan keluarga, ya minat bakat diantaranya ada musik segala macam. Nah mereka ada lagi guru-gurunya gitu. Di sekolah ada guru-guru. Sekolahnya sekolah disabilitas. Ya. Termasuk terapinya gitu. Hampir semua jenis disabilitas ada. Hanya memang Biru lebih memfokuskan untuk autis. Jadi di situ 60%-nya anak-anak autis, baru 40%-nya itu dari beragam disabilitas lainnya.
gitu. Itu dari usia dari 2 tahun ada. ada 2 tahun. Ya, kalau 2 tahun mah lebih ke terapi dulu, Terapi, ya. ke bermain gitu ya, karena sedini mungkin jika ditangani itu akan lebih baik gitu. Itu Bun, kayak yang autis itu karena dari lahir atau mungkin karena ada suatu penyebab penyakit? Jadi sampai sekarang pun exactly penyebabnya itu belum diketahui. Tapi diduga gitu ada beberapa penyebab, bisa dari kandungan. Jadi pasca lahir Oh ya. gen itu sedikit sih, pengaruhnya sedikit, kalau autis sedikit, presentasinya nggak terlalu ini. Cuma kalau dari ada makanan yang nggak bagus, misalnya kayak yang mengandung merkuri, itu bisa juga mempengaruhi ya. perkembangan otak. Nah terus kemudian mungkin jatuh lagi hamil gitu ya. Terus kitanya pernah panas tinggi atau kita sakit yang berkaitan panas itu ya, betul. Terus ada yang terjadinya setelah melahirkan, misalnya atau sedang, misalnya lama di gang rahim gitu kan, atau ketika kita ada kesulitan lahir lah mungkin secara medis saya nggak paham gitu ya, tapi ada juga yang sesudah lahir. Udah tahu ya Bun ya, makanya Bunda mendirikan yang yayasan sering ini tahu. sesudah lahir. Kalau sudah lahir tuh ada kesalahan kita, misalnya kita lalai, anak ini mungkin bakatnya ada nih, gejala autisnya dikit, tapi sebenarnya bisa kita tuntaskan dengan terapi. Tapi karena kita lalai, jadi dia sekarang kan ada gadget, akhirnya dia sibuk dengan gadget, nggak bisa bersosialisasi, tidak terstimulasi dengan baik, jadi dia nggak bisa ngomong, terus 5 inderanya juga tidak terstimulasi dengan baik, itu atau dia jatuh juga, panas tinggi juga bisa jadi penyebabnya. Kebetulan anak saya seperti itu. Makanya senang sekali bisa sekali sama Bunda. Pokoknya kalau Jadi kita saling hubung ya. akhirnya ya, kalau kita dianugerahi anak berkebutuhan khusus, autis juga termasuk, kalau saya bilang sekarang berbahagialah gitu. Malah ada Pak Ustadz bilang begini, Bunda saya iri loh, saya pengen salah satu anak saya tuh disabilitas katanya. Kenapa? Karena udah ada privilege-nya, ada keistimewaan di mata Yang Maha Kuasa, bahwa dia tuh insya Allah jalan ke surganya mudah. Karena Allah Maha Adil kan, tidak akan ini ya, tidak akan istilahnya kalau kita kan diminta pertanggungjawaban kan. Iya, Nah kalau anak-anak autis seperti anak-anak kita itu, kita nih berdua atau teman-teman di rumah mungkin enggak gitu ya, itu juga kita ada privilege lah sebagai orang tua. Jadi tidak akan sama perjuangan ibu yang biasa dengan yang punya anak disabilitas. Terus sahabat Prabu juga bukan berarti nggak punya privilege. Ketika sahabat Prabu peduli, itu lebih hebat lagi. Nggak punya anak disabilitas, nah ini nggak punya nih anak disabilitas, tapi peduli ya. Tapi peduli, berarti kan dia juga punya kesempatan yang sama untuk dapat privilege itu. Terus orang tua, mungkin ya. Terus orang tua juga kalau yang anaknya dilur, dicul gitu ya, diantarkan, diculkan, jangan bahasa Jermannya mah. Bahasa Jerman. Jadi itu juga nggak mungkin juga dapat privilege, orang kamu anaknya amanah dari Tuhannya dicuekin gitu. Jadi jangan berkecil hati, semangat. Selalu ada hikmah. Amin Bun. Nah Bun, kalau mau bergabung sama Yayasan Biru ya daftar gimana tuh Bun? Itu mah tinggal nge-WA Bunda. Atau ada websitenya ya Bun ya? Baru IG, websitenya sedang dikembangkan. Kemudian kita alhamdulillah nih lagi kerja sama Australian Volunteer, mereka yang mau akan bikinkan tapi belum rampung gitu. Jadi sementara sih pakai IG sama Facebook, ada Ibu Biruku Indonesia. Sobat Prabu semua, mungkin sedikit sudah dipaparkan ya sama Bunda Juju. Kalau yang mau daftar mungkin ada saudara atau gimana gitu, keluarga atau tetangga mau ngasih informasi. Tinggal dibuka aja IG-nya apa Bun? Biruku Indonesia. Biruku Indonesia. Nah Bun, sejauh ini perkembangan mendirikan yayasan tentunya kan ada kendala, hambatan ya segala macam. Apa nih bisa diceritain? Udah ketawa-ketawa ini pasti dia suka berorganisasi juga.
sama lah. pastinya Bun dalam setiap ya organisasi atau Iya. lingkungan Iya. manapun pasti selalu Selalu menghadapi ada. kendala. Itu Nah, berarti organisasi itu mengalami dinamika lah Iya, ya. betul, Kalau enggak mah betul. sepi Iya, ya kan benar. gitu. Jadi selalu lurus-lurus ada. aja nggak Nggak ada seninya, nggak bagus Nggak juga ya seni Bun. dan kita juga nggak terlatih untuk maju gitu. Iya ya. betul betul. Selalu ada. Jadi kendalanya tuh baik dari ekonomi gitu Iya. kan. Terus kemudian justru yang berat itu intern ya. Iya. Suka nyimak juga nih di WhatsApp group. Berapa kepala, 100 kepala, 200 kepala, ya 200 Berbagi karakter lah. isi, Iya. berbagai karakter. Kebetulan Biru juga organisasinya ini kan tidak tidak berafiliasi ke salah satu agama atau partai atau apa, jadi umum Ya. jadi ada berbagai agama, budaya juga di situ. Nah, ini juga mewarnai dinamika organisasi gitu kan. Kadang kalau maklum ya emak kan banyaknya nih ya pakai truk sedikit pecah, Iya, betul. terus mencari musuh bersama gitu kan, akhirnya bikin kubu. Nah ini bagaimana PR kita gitu ya supaya bijaksana merangkul mereka gitu, mengarahkan. Kemudian ya yang kayak begitu sebenarnya lebih berat dibandingkan Iya. ekonomi ya. Iya betul. Kalau yayasan sosial ini nggak punya kucuran dana Mm-mm. dari pemerintah, Iya. misalnya nggak punya sumber dana yang pasti, tapi dengan kita berkreativitas, berkarya, orang melihat. Kalau orang melihat, akhirnya yuk kerjasama yuk gitu. Nah, Jadi gitu. rezeki Betul, datang kerjasama, sendiri. kolaborasi ya, Bun, ya. Jadi akhirnya ekonomi mah bisa teratasi manakala Iya. kita memang punya semangat untuk mandiri. Mandiri. Gitu. Jadi yang paling berat kalau di organisasi itu sumber daya manusia di dalamnya. SDM-nya. Tadi ya. kan ngobrol di belakang mah, terus masih gak rumah tangganya Iya, tahun betul. kelima, ayo coba kayak tahun ke-10. Biru pun udah Jadi melewati. udah siap-siap nih Bun ya. Udah. 5 tahun. Oh, Jadi kalau ada kendala nih, apa nih? Kalau ada guncangan kayak ya sabar tahun ya. Oh bener 5 tahun gitu kan, ya itulah. Ya untuk apa? Ya itu fase ya mungkin untuk perjalanan lah untuk Ya. lebih Dewasa. Ya betul Bun. Nah Bun, ya banyak sih sebenarnya mau saya tanyakan. Siapa yang mumpung soal Yayasan Biruku Indonesia mungkin kan bukan saya aja secara Iya. pribadi, mungkin Sobat Prabu juga apa sih gitu Iya. ya, seperti apa sampai Bunda bisa sejauh ini melangkah Iya. dengan banyaknya kesibukan, ya luar biasa. Saya perlu belajar nih bisa ya dari Bunda ya. Aduh, sama-sama. Nah Bun, ini murid yang ada anak disabilitas itu ada berapa orang nih? Kalau yang aktif dan terdaftar itu sejauh ini ada 140. 140. Kalau disabilitas mah kali kan tilunya Ya, kan betul berhasil. ya. Ya, Satu. kayak yang satu tuh kayak Bisa ngasih kali 3 lima. orang ya. Bisa kasih 3 orang, kasih 5. Tapi Yayasan Bunda ini lebih ke pendidikan ya? Ya, lebih ke Fokus pendidikan. pendidikan. coba pendidikan ya, ya. karena saya merasakan dasarnya itu kan di pendidikan untuk dia bisa mandiri, bisa paling enggak untuk hidupnya dia sendiri gitu ya, Iya, tidak iya. bergantung dengan orang. Awalnya itu memang di dunia pendidikan, pendidikan mah luas banget kan, bisa Iya, betul. mencakup. Nah, sampai Bunda mendirikan yayasan ini kenapa, mungkin ada alasan? Ada alasannya ya. Iya, pastinya tergugah karena apa gitu ya. Pertama, saya ingin berterima kasih satu atas apa yang sudah Allah berikan kepada saya. Satu, anak autis. Nah, saya diberikan kemudahan, pernah ke Amerika dulu 8 tahun. Anak saya itu dapat terapi komprehensif. Dan karena dia juga, jadi saya tinggal lama di sana, diizinkan. Harusnya kan udah pulang tuh 5 tahun. Jadi berkah ya. Iya, berkah ya, Bun. Pulang ke Indonesia, kalau kita ke sana sendiri berapa Iya. juta kali ya, jangan ratus juta untuk Itu biaya. free Bun. Free kalau di sana free, komprehensif, udah gitu ya bagus lah ya penanganannya, karena ya Amerika nggak bisa dibandingin sih sama kita, negara Iya. kita baru berapa puluh tahun, mereka udah ratusan tahun kan. Jadi memang sistem pendidikannya, terapinya itu udah matang banget. Jadi saya ngerasa ini kok beruntung banget gitu. Pas begitu ke Indonesia, saya mengalami penolakan. Anak saya sekolah di sini ditolak, sekolah di sana ditolak, sampai anak tuh mau bunuh diri teh. Karena udah mulai paham dia kan, udah 12 tahun waktu itu, SMP kelas 1 usianya. Kakaknya udah diterima, terus adiknya udah diterima. Dia bilang, kapan saya sekolah ya gitu, dengan gaya Iya. autisnya ya, Iya. cara bicaranya. Terus saya pikir
dia nggak paham gitu. Ternyata itulah anak autis tuh kita nggak bisa nganggap sepele, nggak berapa, dia juga punya perasaan yang ini ya, sensitif, peka, lebih peka. Jadi rupanya saya tuh waktu bawa dia ke sekolah, awalnya kan saya daftar sendiri aja, oh nggak bisa Bu, nggak terima, kita nggak terima anak disabilitas kayak ini. Dipandang sebelah mata tuh sedih ya teh. Ya, aku di Amerika di nang-nang-neng istilahnya diperhatiin di negara orang. Iya, negara orang. Ini aku warga negara Indonesia, nangis teh, sedih banget. Sampai saya bawa anak saya nih. Maksudnya mau ngasih tahu nih anak saya autisnya bukan yang berat gitu. Maksudnya udah 12 tahun tuh udah terapi, udah banyak, jadi udah bisa mengikuti di sekolah Bapak. Rupanya nih anak menyimak gitu. Saya pikir enggak, jadi saya nego sama kepala sekolah karena ketua yayasan, tetap ditolak. Nah pulangnya itu kan saya nangis sambil mikir, dia sih baik, is okay Bunda, we find another one gitu kan, menghibur. Tapi penolakan itu ternyata sama dia disimpan sampai akhirnya satu malam dia kabur gitu ya. Ini yang bikin akhirnya saya mau bikin yayasan. Jam 10 malam lah kira-kira, apa jam 11 kok ada yang buka pintu gitu. Dia lari, kan udah gak ada orang ya teh. Waktu itu tuh di taman komplek itu ada kayak kali kecil gitu ya, emang dipagerin gitu, tapi dia kalau loncat ya celaka lah. Dia bilang, oh biarin aku mau bunuh diri Bunda, aku mau bunuh diri. Terus itu badannya gede, jadi saya tuh ada apa, tapi alhamdulillah ada yang lewat, ada yang nolong. Kalau saya nggak kuat kalau saya nahan dia pasti, saya tuh lagi tarik-tarikan udah nggak kuat gitu ya. Ada yang lewat, entah ojek, entah siapa. Dia tarik terus dibawa ke rumah, dia duduk di teras, nggak masuk rumah sampai subuh. Saya manggilnya Ibe, namanya Ibrahim. Ibe kenapa? Kakak, teteh sekolah, adek sekolah, aku kenapa nggak boleh sekolah? Itu aduh air mata saya langsung ini. Terus ngeliat anak itu kan, teteh kalau ngeliat anaknya kalau masih kecil tuh apa ya, bikar sepen budak teh. Terus sama kalau ketulisan muka dia ya, kalau anak nggak berdosa teh dia gitu tuh, kita tuh pasti nangis. Dengan melihat dari situ I have to do something gitu. Aku harus berbuat sesuatu, aku harus nggak bisa diem. Saya yang secara ekonomi sedang aja ini berat gitu kan ya. Secara mungkin saya punya pendidikan, punya kekuatan dikit aja ini saya berat. Bagaimana teman-teman saya yang juga mengalami penolakan, yang mentalnya nggak kuat, kemampuan ekonominya rendah, terus pengetahuan bergaulnya juga kurang, pasti kan terpuruk banget gitu. Itulah ya saya harus buat yayasan. Jadi sebelumnya sih saya juga di tahun 2013 udah bergabung dulu di rumah autis, pusatnya itu waktu itu di Bekasi. Nah itu banyak belajar dulu di sana, baru saya bikin biru gitu. Oh gitu. Karena kan nggak punya modal. Biruku Indonesia cuma ada di Bandung aja. Kalau ada di cabang di Bandung, cuma binaan kita banyak. Saya nggak. Di Bogor juga ada. Oh ada binaan. Jadi saya, nah kalau mau binaan sih banyak jumlahnya. Saya bilang silahkan pakai nama sendiri. Saya bilang gitu apa, tapi saya bina sampai dia bentuk yayasan, mau di rumah mau apa, saya juga berangkatnya dulu kecil-kecilan, jadi harus banyak gitu. Karena nggak mungkin orang di Bogor ke Bandung atau Bogor ke Bogor. Betul. Gitu sih. Berarti Bunda mendirikan Yayasan Biruku Indonesia itu berawal dari rasa kepedulian, betul, sama pengalaman pribadi gitu ya. Anak ceria, dibentuk dengan kemandirian juga. Iya, saking pengen, benar-benar luar biasa banget. Nah, Sobat Prabu semua, terbentuknya Yayasan Biruku Indonesia berangkat dari rasa kepedulian yang tinggi, di mana sampai berdiri Yayasan Biruku Indonesia. Di mana yayasan ini adalah tempat yang mewadahi individu-individu yang memiliki permasalahan dan kebutuhan khusus ya Bunda. Betul. Nah, Bunda mungkin ada program kedepannya dalam waktu dekat ini di yayasan seperti apa? Saya tuh program yang paling urgent untuk anak-anak di bawah 12 tahun yang masih itu mah program ini ya Jakarta. Maksudnya di anak-anak yang di bawah 12 tahun, saya ingin benar-benar
the golden age-nya mereka itu digali banget gitu kan. Alhamdulillah kan konsultan saya juga tuh Ibu Dr. Dante membantu kami. Beliau adalah Ketua Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia yang belum lama dilantik sama Pak Jokowi. Baik gitu ya, membuatkan program untuk kita. Pengen ini tuh dikerjakan secara komprehensif dengan tim gitu kan, agar anak-anak ini bisa cepat improve gitu ya, berkembang kemandiriannya sesuai dengan standar usia dirinya lah gitu ya. Memang kita nggak bisa disamain itu. Terus kemudian untuk minat bakat ya, di minat bakat ini saya mau coba ke arah profesionalismenya. Anak-anak yang udah remaja, bahkan yang udah lulus SMA lah, mungkin SLB, mereka tuh ternyata punya talenta yang luar biasa. Iya, bukan sih. Bakatnya ya biasanya lebih. Jadi nyanyi, ada yang suka nyanyi, ada yang musik, modeling. Mereka udah bisa bersaing dengan yang non disabilitas. Jadi kalau kita ikut lomba, dia ada yang udah juara. Bukan juara di perlombaan disabilitas, tapi umum lah, umum masyarakat. Cuma masuk gitu ya. Masuk. Nah ini juga lagi ada kompetisi. Kenapa kalau dari segi bakat ya? Ya. Nah, dari segi bakat bisa diterima ya Bun ya. Betul. Jadi itu juga yang jadi fokus paling dekat lah. Untuk sama satu sih yang sekarang ini ternyata anak-anak Bunda udah banyak yang mulai usia kerja. Jadi Bunda sekarang di rumah tuh ada konveksi untuk teman tuli. Dan alhamdulillah udah dapat order. Diberdayakan jadinya. Jadi mereka udah dapat penghasilan tiap bulan. Luar biasa dididik dengan anak disabilitasnya, terus diarahkan sampai mendapatkan penghasilan. Iya, alhamdulillah udah. Biasa. Dibentuk mandiri. Hebat Bunda nih. Tapi seadanya teh itu aja memanfaatkan garasi itu. Jadi konveksi saya tuh garasi mobil, udahlah mobil saya di luar aja sementara ini, mudah-mudahan nanti ada rezeki bisa ngontrak tempat. Jadi yang penting mereka bisa menjahit, bisa menghasilkan produk. Dan produknya rapi banget. Kayaknya lebih detail ya Bun ya. Di satu platform itu best seller lah. Nanti aku nggak boleh nyebutin judul lagi. Waduh viral, jadi nggak apa-apa ya. Jadi kan banyak ada ini online online shop. Di online shop itu produk yang kita jahit itu kemarin 3 besar. Terus best seller. Di fashion lebih ke fashion mungkin ya. Tapi untuk bayi khusus ke bayi. Pernah sampai 10.000 piece sehari. 10.000 piece sehari? Iya pernah. Kita lumayan kebagian berapa ratus gitu kan, kan banyak pegawainya ya. Cuma yang teman-teman disabilitas ini ada 3. Itu yang di garasi saya ada 3 orang. 3 orang entrepreneur juga. Iya, betul. Didik entrepreneur. Saya coba mereka jualan online gitu. Saya dimagangin di yang production house, production house sih, yang workshopnya di rumah itu untuk membuat untuk belajar sama adminnya gitu 3 bulan gitu. Nanti biar dia di rumah bisa buka usahanya sendiri. Jadi sama Bunda udah jadi lepas ya kalau misalkan udah bisa mandiri sendiri. Itu kepuasannya kepuasan tularkan ke yang lain gitu kan, tularkan. Banyak memberi manfaat. Amin. Nah Bun, sekilas mungkin tadi kita bincang-bincang mengenai yayasan ya Bun ya. Nah sekarang dari Bunda sebagai wakil ketua Kadin wakil Kadin Kota Bandung. Wakil ketua Kadin Kota Bandung. Ya, wakil Kadin ketua wakil Kadin Kota Bandung nih Bun. Wakil ketua. Udah berapa lama Bun? Kalau baru dilantiknya tahun lalu ya. Tahun lalu. Tapi kalau aktif di Kadin udah ini periode kedua. Periode pertama di kerja sama luar negeri gitu ya, bidang. Terus sekarang dipercaya untuk jadi wakil ketua bidang perdagangan, jasa konsultan juga gitu. Perdagangan, industri dan jasa konsultan. Judulnya wakil ketua itu. Ya tahun lalu sih tepat kayaknya setahun. Bulan Maret 1 tahun sebagai itu wakil ketua. Berapa tahun Bun? Ya per 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun dilantik lagi.
ini periode kedua gitu aja. Beda tugas tapi hampir sama-sama juga. Sama-sama Kemarin di juga ya. karena pernah di Amerika, Bun udah kerja sama luar negeri. Gitu. Terus baru sekarang di perdagangan, tapi ada perdagangan luar negeri juga kan, perdagangan Kadin dalam ya? negeri dan luar negeri. Jadi kalau di Kadin tuh lebih kepada ekonomi ya. Iya, lebih ke Kesana. ekonomi ya mungkin ya. Sama lebih Challenge. dunia usahanya. Iya, mungkin dunia ya. usaha. Orang itu sisi lain saya, orang taunya Iya. banyaknya saya di kegiatan sosial sih. Lebih ininya ya. Dulu waktu saya kegiatan di Kadin bekerja sama luar negeri karena bukan wakil ketua nggak kelihatan lah ya. Jadi kegiatan sosial saya yang menonjol dan memang lagi banyak berkiprah di situ. Baru begitu saya wakil ketua, Bunda juga pelaku bisnis gitu. Tukang Borong jualan, sama Bunda. tukang jualan dari kecil udah jualan. Ya, kayak gitu. Jadi kayak menjadi motivasi buat perempuan lainnya yang ada di Indonesia, mungkin di Ya. luar negeri juga bisa termotivasi ya, Siska ya. Soalnya kita gini, kita harus mandiri dulu kalau mau bantu orang. Iya betul. Kita harus beres Biar dulu punya sama diri. kekuatan ya, Bu, ya. Iya. Secara finansial juga kita jadi nggak jadi satu yayasan yang tangannya di bawah. Gitu. Iya. Jadi paling nggak buat gerak sendiri. Jadi mandiri ya Bun ya. Punya benar-benar karya sendiri. Jadi harus apa? Harus punya usaha gitu kan? Harus punya sesuatu yang bisa menghasilkan lah untuk membiayai kegiatan sosial sendiri gitu. Semuanya jadi berkesinambungan ya. Iya, itulah makanya saya pikir. Yayasan sampai Bunda wakil ketua Kadin Kota Bandung juga sebenarnya Iya. bisa berkesinambungan. Iya, dengan- sangat malah Bunda bisa bawa teman-teman disabilitas ini di Kadin sehingga Kadin Kota Bandung sangat inklusif. Jadi setiap kegiatannya ajakin dong disabilitas gitu. Terus ada program catering academy ini nanti juga akan launching di tanggal 18 kalau nggak salah. Itu juga disabilitas diikutkan gitu. diikut serta. Malah ada kayak cooking class khusus disabilitas untuk UMKM-nya. Jadi ya alhamdulillah ada ya. jadi dulu juga awalnya kenapa mau masuk ke Kadin, saya bisa bawa teman-teman disabilitas nih berkiprah di dunia ekonomi Oh, gitu. iya. Tujuannya mulia lah, baik nih Bunda ini benar. Ada sebenarnya ada udang di balik batu gitu. Tapi kan untuk kebaikan nggak apa-apa Iya. Bun gitu. Untuk Jadi alhamdulillah. kemaslahatan ya. Alhamdulillah, jadi Kadin itu udah sama disabilitas tuh kayak udah yang kayak nggak perlu ngejelasin. Kalau di Saling ini. ya saling support. Saling support. Pak Iwa juga ketuanya boleh bangga gitu kan. Didukungnya alhamdulillah. Nah di Kadin ini Bun selain kolaborasi dengan para anggota maupun non anggota dengan UMKM, katanya dengan unsur pentaheliknya juga ada ya. Iya, sama banyak. di situ ya. Banyak banget kan, apalagi kalau Kadin itu kan berarti sama masyarakat UMKM-nya tuh. Iya. Yang non profit ya Bun ya. Yang profit dan non profit Iya, dua-duanya. iya, Terus iya. sama pemerintah udah jelas Iya. gitu kan, mitra pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi, apalagi sekarang percepatan ekonomi setelah bangkit dari COVID Dari ya. COVID, ya. Kita coba bangkit dari COVID, pemerintah tuh udah ngerangkul Kadin, ayo bantu gitu kan. UMKM harus mandiri lah. Ya, Nah, itu harus ini ternyata lagi ya, ternyata bergerak justru lagi nih. Nah, UMKM ini tagline-nya lah, termasuk tagline-nya Kadin ini kita mau bawa UMKM itu naik kelas istilahnya. Jadi kalau lokal bisa ke nasional, bisa ke global gitu. Itu yang jadi program di Kadin. Kadin itu yang tahun sekarang nih yang periode saya itu Program ada singkatan- keunggulannya. ada singkatannya dulu Iya. teh kolaborasi, digitalisasi dan inovasi. Nah, Jadi kan sekarang tagline-nya ya. Iya, dan Kadin Kota Bandung itu sekarang 60%-nya anak muda. Anak muda ya. Jadi udah mulai bergeliat gitu kan. Iya, iya. Alhamdulillahnya yang Kadin tahun lalu, wah bener nih kayaknya memang perlu anak muda sebab Iya. ya faktanya di lapangan yang jago digital tuh. Nah, itu ya Udah, benar. jadi wah udah Digitalisasinya ya, Ya, benar. jadi ramai kalau ke Kadin sekarang kegiatannya marah. saling Terus merangkul lah. Bunda juga masih muda soalnya. Muda. Iya kelihatan cantik bundanya. Padahal nggak Bunda mah di situ kayaknya udahlah ibunya gitu. Berarti Bunda tuh ibu dari semua. Bunda nasional. Iya, patut dicontoh benar Bun. Kita bukan memuji di depan Bunda nih, tapi dengan sosok Bunda, figur Bunda dengan banyaknya kegiatan sosialnya luar biasa. Keren lah Bun. keren. Itu mah Asli. kebetulan ya kayak yang memang sama yang maha kuasa tuh kayak dihamparin di depan aja rezeki Iya, sih kalau iya, Bunda iya. kalau Bunda ngelihatnya ini ada rezeki gitu Iya. ya.
tadi Teteh bilang makin terlatih, makin peka. Iya. Jadi kita juga makin tahu nih, intuisi kita tuh makin tahu, oh ini yang perlu dibantu, oh ini yang perlu digerakkan. Itu kayak kita nggak minta juga, kadang saya suka, ini siapa sih yang ngegerakin saya gitu. Tergerak sendiri Iya, ya sudah. Kadang ada saat titiknya. Itulah kalau ngomongin organisasi ya. Kadang kita juga banyak hantaman, ya katanya makin tinggi angin makin kencang Iya, gitu kan. betul. Terus mental kita kuat nggak gitu. Kadang di titik lelah itu kalau ngobrol sendiri suka gini, istirahat dulu aja, hanya capek gitu ya. Manusiawi Bun. Manusiawi tapi nggak bisa gitu loh Teh. Iya. Karena Tetap aja ya Bun ya. kayak dikasih hiburan gitu sama Tuhan saat kita sedih gitu ya. Kayak dikasih rezeki di depan gitu. Jangan bikin mata kita melotot gitu loh. jadi lupa Ya. sama capek. Ya rezeki itu bisa macam-macam lah. Iya betul, bukan Jadi uang saja ya ketika Bun ya. lagi lelah ada yang bikin bahagia gitu ya. Jadi kalau dibilang oh Bunda hebat gini-gini, kayaknya mungkin orang juga kalau yang sama Allah dikasih rezeki kayak aku gitu ya. Iya. Misalnya berkegiatan ini, ada jalan, ada itu, mungkin juga sama kali gitu ya. Kayaknya kesempatan aja sih yang Tergantung kelihatannya. ini Bun ya, mungkin cara kita mensyukurinya ya. Nah Bun, ya. itu sih yang paling Iya, benar itu. Itu yang harus disyukuri, itulah kebahagiaannya ada itu di yang situ. paling utama. Utamanya. Ya kan kalau orang bilang Bagaimana cara kita bersyukur betul. ternyata. Itu dia. Dan namanya manusia mah kadang kalau misalkan melihat dari sudut pandang yang berbeda selalu merasa kurang Bun. Nah itu. Selalu merasa Kita kurang. selalu merasa kurangnya tinggi. Iya. Rasa memiliki tinggi. Nah, betul. Padahal segala sesuatu itu sementara. Iya betul. Semua juga punya Allah. Saat Iya. diambil ngambak, mungkin jalannya rezeki kita diambil orang memang bukan rezeki, tapi kan karena rasa memiliki kita tinggi, Iya. sakit hati, nggak Nah, bersyukur. Nah itu sih memang. Yang harus berdamai dengan diri sendiri. Betul. Ya betul ya Priska. Namun di Kadin ini katanya ada program unggulan nih. Iya. Apa aja tuh Bun? Nah, Yang kalau termasuk program unggulan Di di Kadin ya. Iya. Kalau di bidang Bunda itu kita lagi kencengin di perdagangan luar negeri dan dalam negeri. Jadi Iya. saya bagi 2 tugas tuh, ada yang langsung prospek gitu ya untuk membuka jejaring dengan Pentahalik, membesarkan UMKM yang juga di lingkungan Kota Bandung, Jawa Barat, Iya. nasional apa. Kemudian lagi bikin inkubator juga untuk ke luar negeri. Jadi kita udah mendatangkan teman dari Amerika yang Iya. eksportir, apa sih di sana gitu ya, Iya, informasi iya. digali, terus kemudian juga udah bawa percontohan beberapa produk ke Amerika. Kemarin tes pasar kayak begitu, kita udah mulai bergeliat lah gitu. Itu jadi program unggulannya UMKM naik kelas lah gitu. Iya. Kalau tuntutan sekarang resesi kan lebih ke Iya. pangan dan energi. Iya, Tapi ada di ini medianya juga ya Bun ya? di Untuk program unggulannya gitu. ada. Ada kalau nggak salah nih, ada akademisnya, bisnis, Nah banyak. komunitas, Nah, itu- media, dan betul. pemerintah udah tentu kalau pemerintah. Betul, itu bagian pemerintah mau udah deket banget, Udah terus saling media. berkait. Iya, tentunya karena dia yang Betul. punya kebijakan ya. Itu yang hatam itu presiden direkturnya Pak Ridwan. Jadi Bunda mengurusi wakil ketua bidang perdagangan dan perindustriannya. Perdagangan perindustrian dan konsultan. Kalau detail umumnya Kadin, karena Kadinnya banyak ya tugasnya. Iya. Ya kita membantu perekonomian sih secara menyeluruhnya banyak banget gitu kan. Jadi ya alhamdulillah banyak teman-teman di sana yang hebat-hebat. Bisa sharing-sharing ya Bun ya. Ya, dan perempuan juga keterwakilannya udah ada 2 di sana gitu yang wakil ketua Kadin tuh yang perempuan ada 2, Bunda sama Teh. Oh jadi ada 2. Ada 2. Jadi kita tuh wakil ketua Kadin bagian perdagangan perindustrian, Iya. wakil ketua Kadin bagian kerjasama luar negeri. Gitu. Kalau Bunda sendiri Perdagangan, Dagangan. perdagangan, perindustrian dan konsultan. Gitu. Konsultan jasa Sekarang konsultan. apalagi industri Lagi digitalisasi. Oh, Iya, kemarin juga tim sih ya, saya lagi di rumah sakit kebetulan udah ke Kemendagri ya, bukan Iya. Kemendagri, Kementerian Perdagangan Perindustrian Iya. di Indonesia. Ternyata mereka juga sangat welcome gitu untuk kerjasama di daerah. Iya. Kan kalau di pusat anggaran sudah ada pos-posnya gitu kan. Nah, yang jalannya kan yang di akar rumput gitu ya. Kita yang di Kota Bandung nih yang harus
bukan di Kota Bandung, kota-kota nih harus Iya. proaktif lah Iya, betul. menyambut program pusat. Mm-mm. Ada yang bisa di matchingkan di daerah, Di daerah ya. terus anggaran juga ada gitu ya, Iya. kenapa enggak gitu. Kayak seperti ini Bun ya, mungkin bisa kayak UMKM di kewilayahan kan bisa dikembangkan. Iya, juga kan banyak yang seperti di kewilayahan ada UMKM-nya tidak tahu cara menggunakan misalkan marketplace-nya seperti apa. Betul. Nah itu bidang pendidikan. Itu harus ada mungkin harus ada pelatihan ya Bun Sering, ya. sering. Pelatihan. Di bagian pendidikan ya pelatihan. Berwilayah itu Bun ya. Enggak kalau kita Kota Bandung memang Iya. skupnya Kota Bandung. Kota Satu Bandung. wilayah. Satu wilayah Kota Bandung. Jadi dia adakan pelatihan finansial, accountingnya ada, pajaknya ada. Itu sekarang bidang pendidikan juga kenceng pelatihannya dari mulai tentang keuangan yang sudah digitalize. Iya. Harus kan mungkin kayak yang kecil gitu skalanya, tapi kan wah itu sebenarnya untuk manajemen Iya. itu paling sulit sebenarnya Bun. Kalau keuangan nggak beres nggak akan Nah, beres. Kayaknya enteng ya, padahal udah setahun kemana Nah, lagi ya itu. duit. Mau tutup buku pusing ya Iya, kemana gitu semua kan, harus harus sinkron semua. Iya. Kalau udah kalau udah profesional kan harus pajak. Iya, nah, Semua Mereka kita tuh- anggaran ya Bun. Perizinannya bagaimana? Kadang Iya, membantu betul. banget kayak free izin berusaha NIB itu Iya, kemarin NIB karena sama- sering free gitu kan, sering kita dampingin lah ada yang. Apalagi program Jawa Barat sekarang lagi dituntut untuk Oh iya, kita UMKM ikut. itu nomor 1 loh. Betul. Jawa Barat. Karena terbukti ya waktu kita COVID kan yang Itu ya. perekonomian yang jalan yang Iya, UMKM. stabil yang Mm-mm. yang ada lah ya. perusahaan gitu. besar goyang. UMKM bisa ya yang ini. Iya. Naik Nah, kelas. Motekar dan banyaknya itu teh 80% ibu-ibu. ibu-ibu Ya pengusaha UMKM itu banyaknya ibu-ibu. masa Sok ingat ya zaman COVID kan di dagang online temen semua kita saling supportnya jualan Semua pada ini, dagang iya, ya? semua pada dagang. Tapi itu sebenarnya fenomena yang menarik sih Iya, ya. menarik semuanya jadinya. KPP Secara- mah gini pada bisa dagang. Iya, nah itu nggak ada yang nggak bisa ya Bun ya sebenarnya Selama gitu. belajar Ya kita mempelajarinya juga kan. Dan sebenarnya kan perekonomian itu kan juga intinya dagang kok. Nah Iya. itu tetap Ujung dagang-dagang tombak juga negara ya. kan ekonomi juga. Iya. Pastinya ada politik dagangnya juga. Iya, Bun. juga dagang. Harus smart. Jadi pada pinter-pinter kan itu ibu-ibu. Iya. Bikin banyak juga yang akhirnya sukses ya dari online. Kayaknya memang perputarannya yang tinggi, ada yang bangkrut gitu ya. Iya, betul, ya. Ya ada rencana awal. Udah rencana emang dia ya, Karena harus seperti keterlibatan ini. itu SDM tuh lebih ke pendidikan dan ekonomi sih. Iya. Iya. Utama. Lebih betul fiskal lebih ke pendidikan. Benar. Pendidikan ekonomi harus lebih Iya, harus bergandengan. diprioritaskan memang. Betul. Nah, Bun, di Kadin ini untuk program di 2023 apa aja atau ada acara atau event-eventnya gitu? Yang pertama ini kita mau rapim dulu. Kalau nggak salah di ya di Maret Di kita Maret. rapim. Hmm. Terus pemetaan program itu paling program-program yang paling besar itu yaitu kita pengen kemampuan digitalisasi Ya. baik Mematangkan itu ya. mematangkan baik istilahnya pengurus maupun yang diurus gitu Iya, ya. diurusnya. Jadi terus juga pendidikan tadi, kemudian media kita tahu bahwa media adalah salah satu corong untuk memberikan edukasi dan sosialisasi, motivasi. Jadi udah banyak berjejaring gitu. Tapi Pramunius juga kapan-kapan datang deh atau main gitu ya Pasti Bun, ke insya Allah Kadin. kita sempatkan Bun. Dalam waktu dekat paling Kadin nanti di rapim yang akan benar-benar dikupas Dikupas habis. ya. Bunda juga ini lagi nyusun program untuk Wadah. untuk bidangnya Bunda sih. Iya. Kalau yang di bidang Bunda tuh ada empat kegiatan besar gitu ya. Iya. Satu yang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, kemudian pendampingan hukum gitu ya untuk yang berkaitan dengan perdagangan gitu kan. Terus juga jasa konsultan gitu yang selama ini kan kadang
banyak sih asosiasinya, Iya, tapi Kadin bisa berkontribusi di mana nih untuk membantu gitu. Dan lebih kenceng nih kayak ini nih di Prabunus juga, terima kasih nih bagian dari sosialisasi bahwa Kadin ada loh gitu. Iya, betul Mungkin banget. kalau kemarin Covid sempat tidur gitu ya, Iya. tapi kita sebenarnya bergerak terus gitu. Dan kadang kita tahu sekarang organisasi banyak Banyak banget bertumbuh ya. banyak gitu ya, bagus sih. Jadi Kadin juga terpacu untuk Terpacu, memberikan ya. yang terbaik. Manakala kita banyak memberikan manfaat, orang kan merapat. Ya, betul.